Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Saya doakan untuk semua teman-teman yang baru mengalami atau masa penyembuhan, atau yang sudah sehat, mendekati sehat, dijabah doa kalian, diberi kemudahan dalam ikhtiar kalian untuk menemui kesembuhan. Ya Allah, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe. Tinggal tekan subscribe aja. Terus silahkan disimak, dipahami, dan dipraktekkan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan ekstrim yang kita konsumsi yang sudah bisa terus nggak menimbulkan sensasi. Itu apa aja, ya kan? Nah, sepengalaman saya yang sudah sampai sekarang ini 4 tahunan, ya kan, berproses dari makanan yang dulu ingat banget, makanan pantangan tuh dihindari, sangat dihindari, ya kan. 2 bulan pertama flashback lagi, dulu sakit, ya kan, rebus-rebusan terus turun drastis berat badan saya, terus berlahan mulai ada makanan yang digoreng sedikit, terus berjalannya waktu ya mulai berani, pikirannya sudah mulai ya tenang, mencoba, ada sensasi, ada kekambuhan ya ada. Nah, berjalannya waktu ternyata selagi kita makan nggak berlebihan, pokoknya kembali lagi tidak berlebihan, itu nggak akan menimbulkan sensasi dan gejala yang parah. Sepengalaman saya pernah makan itu kemarin pagi, ingat banget, Indomie itu kan kalau bagi ya kayak orang kita tuh kalau sering ya pasti kambuh lah. Indomie pakai saus sedikit. Terus siangnya saya makan padang tuh, makan siang, bangun tidur, pulang kerja, makan padang pakai, ingat saya kayak rendang, kuahnya agak basah, ya sudah. Malamnya nasi goreng. Jadi seharian itu ya itu termasuk makanan yang ya boleh makan satu jenis pantangan, tapi itu saya seharian makan itu, dan alhamdulillahnya ya nggak apa-apa, ya biasa aja gitu. Karena apa, kuncinya apa, makan pantangan nggak perlu berlebihan, udah itu aja. Misalnya kayak pagi makan Indomie, ya kan, boleh, tapi tahu diri saya paling makan tuh ya kalau mau nyaman, nggak menimbulkan sensasi, terus tahu pakemnya, ya sudah, paling saya tuh setengah porsi lebih sedikit lah, ya kan. Pakai telur itu, Indomie pakai telur setengah porsi lebih sedikit aja, nggak perlu satu porsi. Pakai cabai dikit boleh lah, itu kan bumbu serbuk apa, bubuknya itu pakai cabai, ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Tapi saya tahu diri lah. Setengah porsi lebih sedikit, yang penting saya mencicipi, oh makan ini, makan. Terus makan padang tuh, makan padang pakai rendang, ya tahu sendiri rendang itu dan padang itu kan nggak lepas dari kuah yang kental, kuah yang bersantan dan lemak, ya kan. Ya sudah, saya makan nasinya satu porsi. Kalau yang terlalu basah saya nggak terlalu makan, udah gitu aja. Makan daun singkongnya makan, tapi semuanya tuh nggak berlebihan. Maksudnya ya mungkin daun singkong satu porsi ya itu setengahnya, terus yang berlebihan berlemak-lemak ya setengahnya aja, udah gitu aja. Terus malamnya nasi goreng, itu nasi goreng. Saya kalau nasi goreng nggak terlalu lah ya. Ya udah, piring aja udah cukup, nggak usah 2 piring, 1 piring dengan telur dadar, matimun, itu udah seperti itu. Jadi apapun yang kita makan, makan pantangan itu udah boleh kalau udah pikiran kita udah jenak, pikiran udah tenang, pikiran kita udah normal kembali. Kalau ada sensasi, berpikirnya nggak aneh-aneh. Kalau ada gejala di tubuh yang nggak enak, ya paling kayak video sebelumnya itu, ya sensasi dan gejala itu akan hilang 100% kalau kita tetap menjaga 3 pola sehatnya. Nah, itu
Ya kalau ada sensasi, ya sudah santai aja. Oh ya tadi saya makan ini. Udah gitu aja, nggak perlu yang overthinking, pikiran negatif yang berlebih. Wah tadi ntar saya jangan-jangan ntar ini ke rumah sakit nih. Wah, aduh saya kumat nih harus ke klinik. Enggak, ya kan. Yang penting tahu porsinya. Kayak tadi tuh, kayak makan ketan. Saya dari pagi tuh makan ketan. Udah 3 potong ini. Ya sudah, cukup 3 potong, ya kan. Makan ketan itu kan ya menimbulkan gas yang agak berlebih juga kalau di perut. Kalau dulu apalagi tuh. Jadi ketan goreng itu ya udah, ketan goreng itu uli goreng istilahnya. Terus makan buah itu juga nggak perlu yang banyak-banyak lah, apalagi yang mengandung vitamin C kayak jeruk, yang asam-asam. Ya seperlunya, yang penting kita semua sekali lagi makan pantangan itu kalau kita seperlunya tidak akan menimbulkan sensasi atau gejala di tubuh kita, ya kan. Apalagi pikirannya udah tenang, santai, ya sudah kalau makan ya makan aja, nggak ada pikir, aduh mau makan, ntar takut kambuh, aduh ntar kalau takut begini, nah udah itu nggak jadi. Jadi intinya kalau udah pikirannya tenang, pikirannya udah normal, ya sudah mencoba makan pantangan, pelan, dikit-dikit. Dulu mencoba pertama juga ada sensasinya, ya kan, tapi lama-kelamaan pikiran udah tenang, saraf-saraf tubuh sudah, mungkin ya udah kendor, ya kan, saraf-saraf tubuh udah normal seperti sedia kala, ketegangan otot-otot, ketegangan di saraf-saraf itu udah kendor, ya kan. Jadi pas makan ya sudah tidak menimbulkan yang aneh-aneh karena pikiran kita sudah tenang. Dengan pikiran tenang, pikirannya santai, happy, terus saraf-saraf tubuh tidak menegang. Terus sesudah makan nggak berpikiran yang aneh-aneh, wah ntar saya kumat, ntar ini habis makan ya sudah santai menikmati hidup, ya sudah nggak ada apa-apa. Paling kalau ada rasa itu paling krenyes-krenyes sekitar sini ulu hati ya, krenyes-krenyes gitu, ya udah minum air hangat sedikit. Kayak ini nih tadi habis makan uli goreng. Nggak apa-apa, udah. Yang penting tahu porsinya, jangan berlebihan. Misalnya kayak nasi padang, pagi nasi padang pedes sekali, terus sore nasi padang 1 porsi pedes sekali, ya jangan, ya kan. Tahu takarannya, udah gitu aja kalau saya. Kalau sepengalaman saya, dan alhamdulillah makan apa aja, yang penting seperlunya. Biar tidak menimbulkan sensasi dan gejala, dan tidak bakal kambuh. Itu kawan. Jadi kembali lagi ke topik, makanan ekstrim, makanan pantangan yang kita makan itu boleh apa saja yang saya jelaskan kayak tadi. 1 harian saya makan pantangan dari pagi Indomie, siang makan padang, sore makan nasi goreng, ya sudah nikmati aja, nggak ada masalah. Terus kalau buah, kalau saya terus terang saya makan seperlunya aja juga, nggak perlu berlebihan. Yang cocok, yang netral di tubuh kita, setiap orang beda-beda. Kalau saya cocok tuh pepaya 1 potong lah, ya kan, 1 potong kalau di tukang buah tuh 2.000 1 potong udah cukup. Melon 1 udah 1 hari itu aja, seperti itu. Kalau jeruk sesekali aja dan nggak perlu porsinya banyak. Kalau salak saya agak banyak, ya makan yang lain biasa aja, makan pir atau apa ya 1 buah aja, 1 buah udah, seperti itu. Jadi apapun kalau tidak berlebihan, saya garansi sepengalaman saya tidak akan menimbulkan sensasi dan gejala. Biarpun makan pantangan mungkin udah sering gitu, ya insya Allah nggak menimbulkan sensasi dan gejala. Karena ya sudah, pikiran sudah tenang, lambungnya sudah sehat, ya sudah dijaga. Nah, ya kan, itu kawan. Jadi sekali lagi, kita makan pantangan yang sedikit ekstrim, silahkan dicoba. Terus pikiran udah tenang, otot-otot saraf kita sudah santai, ototnya tidak menegang, pikirannya enak, habis makan nggak berpikir yang aneh-aneh, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Apapun keadaan kita, keadaan kalian, keadaan teman-teman, selalu bersyukur dan bersyukur. Insya Allah dengan berikhtiar dan berdoa, Allah menjawab doa kita, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.